Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Abdirillahumma qabrahul karima bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa marra sallallahu alaihi wasallam bi Qudaitin ala ummi Ma'badil Khuzaiyyah. Wa marra lan lewat sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Qudaitin ing dalam tanah Qudait ala ummi Ma'badi ing atase ummi Ma'bad al-Khuzaiyyati kang bangsa kabilah Khuzai. Wa arada lan ngarepaken sapa Nabi ibtiya alahmin ing tumbas daging. Ibtiya alahmin ing tumbas daging aulabanin utawa susu minha saking ummi Ma'bad. Walam yakun lan ora ono apa khibauha omai ummi Ma'bad apa khibauha omai ummi Ma'bad li syai'in maring suci-wici min dalika saking mengkono-mengkono lahmin aulaban iku qad hawahu teman-teman mengku apa khiba ing syai'in iku qad hawahu teman-teman mengku apa khiba ing syai'in. Fa nadharuh moko ningali sapa Nabi ila syatin maring wedhus fil baiti ing dalam omah. Qad khallafaha kang teman-teman ninggal ing syatin. Qad khallafaha kang teman-teman ninggal ing syatin apa al-juhdu kangelan. Apa al-juhdu kangelan anir ra'iyati saking mangon. Anir ra'iyati saking mangon. Fasta'zanaha mongko amrih izin sapa Nabi ing ummi Ma'bad. Fasta'zanaha mongko amrih izin sapa Nabi ing ummi Ma'bad fi halbiha ing dalem ngepuh syatin. Fi halbiha ing dalam ngepuh syatin. Ngepuh itu memeras susu gitu ya. Fa'azinat moko ngizini sapa ummi Ma'bad. Wa qalat lan ngucap sapa ummi Ma'bad laukanah lamun ono iku biha ing dalam syatin. Iku biha ing dalam syatin apa halabun buwan. Ya la asobnahu moko yakti merkoleh sapa kita ing halab. La asobnahu moko yakti merkoleh sapa kita ing halab. Famasahu nuli ngusap sapa Nabi ad-dur'ah ing kapur atau wadai susu. Ad-dur'ah ing kapur atau wadai susu. Oning wadai susu sampeyan. Oning wadah susu itu yang berada di kambing atau di unta, isosona unta itu nih, atau susunya kambing. Kan air susu itu kan laban. Bedenah itu ya susunya. Itu diusap sama Kanjeng Nabi minha saking syatin. Minha saking syatin. Jadi kapur itu ya wadah susu itu. Wada'alan tungo sapa Nabi Allah ing Gusti Allah. Maulahu kang nulungi Gusti Nabi. Maulahu kang nulungi Gusti Nabi wa waliyahu tegese nulungi ing Nabi. Wa waliyahu tegese nulungi ing Nabi. Fadarrat moko deres apa puane syatin. Fadarrat moko deres apa laban sama. Moko terus apa puane syatin fahalabah moko nuli ngepuh sapa Nabi. Wasako lan nginumi sapa Nabi kullan ing saben-saben suwiji
minal qaumi saking kaum. Wa arwahu lan nyegeraken opo satin, maksudnya labani satin itu puan susunya ing gulun. Wa arwahu lan nyegeraken opo labanu satin ing gulun. Summa halabah nuli ngepuh sapa nabi wa mala'alan ngebai sapa nabi al-ina'a ing wadah wa ghadarahu lan ninggal sapa nabi ing al-ina ladaiha ing dalem sandinge Ummi Ma'bad ayatan halih dadi tanda jaliyatan kang pertelo. Jadi ini singkat ceritanya, Gusti Kanjeng Nabi itu pernah pergi ke daerah Qudayd. Qudayd itu satu daerah yang dihuni oleh kabilah Khuzai. Jadi Nabi itu tujuannya ke sana untuk menghampiri Ummi Ma'bad. Karena memang Ummi Ma'bad itu punya banyak kambing dan beliau itu menjual beberapa susu kambing dan juga daging. Nabi ke sana untuk membeli daging atau susu itu dari Ummi Ma'bad. Lah dilalah ternyata air susunya itu tidak ada, dagingnya tidak ada, air susunya tidak ada, dan dilihat kambing yang ada di rumah beliau Ummi Ma'bad itu semuanya kurus. Karena embik nika koros, sejelas air susunya itu kepak. Susunya sekepak, sehingga air susunya itu sangat sedikit dan tidak bisa dihasilkan. Peras itu tidak keluar air susu. Saking kurusnya kambing tersebut. Nah, karena kondisinya demikian, akhirnya Nabi minta izin kepada Ummi Ma'bad untuk memeras sendiri. Dan ini salah satu mukjizat Nabi nanti, beliau bisa menjadikan kambing yang tidak subur susunya menjadi deras. Akhirnya diizini sama Ummi Ma'bad, tapi bek ngece Ummi Ma'bad ini. Artinya bek ngece, ya tetap marah beliau, karena tidak mungkin di situ kambing yang kurus kepak bedes bedena air susunya, kemudian Nabi minta untuk diizini memeras. Ini tidak mungkin keluar ayat, itu kata Ummi Ma'bad nanti. Beliau mengatakan laukan nabiha halabun la asabna, andaikan kambing itu punya air susu pasti saya sudah punya banyak. Ada bek ngece kan pertanyaan ini. Diizini tapi kibadah bundol. Laukan nabiha halabun la asabna, mun pancen embik jendi aing sosok ya pasti engko endi lah. La fama sahaddar aminha wada Allah maulah. Akhirnya bi Nabi saben senyaman sosok itu, sosok nembi itu aduh ke Gusti Allah. Ternyata tiba-tiba air susu itu mengalir dengan deras karena mengalir kelaban deras. Bahkan air susu itu sama Nabi diberikan kepada semua orang yang menyaksikan pada saat itu. Kullan minal qaumi wa arwah. Air susu itu bahkan mencukupi semuanya. Nah ini mukjizat betul nyata, ini betul-betul nyata. Nah selestarin semua kaum di situ puas meminum air susu. Akhirnya Nabi tetap memeras dan memenuhi beberapa wadah. Kemudian ben Nabi etikal beda ecombon Ummi Ma'bad sebagai ayatan jaliyatan, sebagai tanda yang jelas bahwa Nabi itu adalah seorang Nabi. Kelanjutannya faja'ah maqataka sapa Abu Ma'badin, ini suaminya. Faja'ah maqataka sapa Abu Ma'badin, Abu Ma'bad waro alan ningali sapa Abu Ma'bad. Lan ningali sapa Abu Ma'bad
al-labanah ing buwan fadzahabah moko budal bihi kelawan Ummi Ma'bad, bihi kelawan suaminya Abu Ma'badin itu opo al-ajabu gawu ila aksohu maring katoke al-ajab, ila aksohu maring katoke al-ajab. Wa qala lan ngucap sapa Abu Ma'badin anna iku saking endi, anna iku saking endi lakih kaduwe sira wadon, haza utawi ikilah laban, haza utawi ikilah laban wala halubah lan ora ana wedhus puan iku maujud, wala halubah lan ora ana wedhus puan iku maujud bil baiti ing dalam omah. Tabidduh kang netes apa halub, tabidduh kang netes apa halub bi kotrotin kelawan tetes labaniyatin kang bangsa puan. Faqalat nuli jawab sapa Ummi Ma'bad, ini istrinya, marra wes lewat bina ketemu kelawan kita, bina ketemu kelawan kita maksudnya ingsun sapa rajulun wong lanang mubarakun kang den barokai, kaza iku koyok mengkene wa kadalan koyok mengkene, jusmanuhu utawi jisime rajul, jusmanuhu utawi jisime rajul wa maknahu lan maknane rajul. Faqala nuli ngucap sapa Abu Ma'bad, haza utawi ikilah rajul iku sahibu Quraisyin koncone wong Quraisy, iku sahibu Quraisyin koncone wong Quraisy wa aksamalan sumpah sapa Abul Ma'bad, wa aksamalan sumpah sapa Abul Ma'bad bi kulli aliyatin kelawan saben-saben sumpah, bi annahu kelawan sak temene Abul Ma'bad, bi annahu kelawan sak temene Abul Ma'bad iku lawra'ahu lamun ningali sapa Abu Ma'bad ing rajul, lawra'ahu lamun ningali sapa Abu Ma'bad ing rajul la amanah moko yekti iman sapa Abu Ma'bad bihi kelawan rajul, wattaba'ahu lan manut sapa Abu Ma'bad ing rajul, wadanahu lan marak sapa Abu Ma'bad ing rajul, wadanahu lan marak sapa Abu Ma'bad ing rajul. Akhirnya sang suami, berarti Abu Ma'bad tadi itu kan Ummi Ma'bad, suaminya datang melihat banyak susu di rumahnya, itu kaget kan, heran, terkagum-kagum. Loh, atanya beliau, anna laki hada wala haluba bil baiti tabiddu bi qatratil labaniyah, dari mana kamu dapat ini bu? Ini kepada istrinya, dari mana kamu dapat air susu sebanyak ini, padahal di sini tidak ada kambing satupun yang mengeluarkan air susu. Apa jawaban dari Ummi Ma'bad? Marra bina rajulun mubarak, saya telah dijumpai oleh seorang laki-laki yang barokah, diberkahi oleh Allah. Kaza wa kada jusmanuhu wa maknah, kriterianya, fisiknya seperti ini, ciri-cirinya, perilaku dan etikanya seperti ini, orangnya sangat sopan, genteng orangnya, putih orangnya, ben kelakuan mapan, sopan santun orangnya. Terus apa tanggapan Abul Ma'bad pada saat itu? Hada bi annahu law ra'ahu la amana bihi wattaba'ahu wadanah. Abu Ma'bad langsung asompa bahwasanya andaikan satu saat dia berjumpa dengan laki-laki itu, tentunya Nabi Muhammad, maka saya pasti iman kepadanya dan saya akan mengikuti dia, artinya ikut syariatnya, wadanahu dan saya akan mendekati diriku kepadanya, artinya mesemak jadi sahabatnya. Dan terbukti ongku ketika terjadi sulhul Hudaybiyah, yang membela mati-matian itu adalah
Qabilah Huzai ini. Kenapa kok Qabilah Huzai ini membela Nabi mati-matian? Karena Qabilah ini yang menyaksikan mukjizat Nabi secara langsung dalam tragedi air susu itu, sehingga betul-betul percaya, yakin senyata-nyatanya cek Nabi itu adalah Rasulullah. Ini nanti terjadi di Sulhul Hudaybiyah. Wa qadimah lan taqwa sapa nabi atau rawuh sapa nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinah ing dalam tanah Madinah. Waktune yaumal isnaini ing dalam dina Senin saniya asyara ing dalam tanggal 12 syahri Rabiul Awwal wulan Rabiul Awwal. Wa asyraqat lan mencorok bihi kelawan sebab nabi opo arja'uha piro-piro penjajahane Madinah. Opo arja'uha piro-piro penjajahane Madinah az-zakiyatuh kang akeh nikmati. Az-zakiyatuh kang akeh nikmati. Wa talaqqaha lan mapak ing nabi. Wa talaqqahu itu lan mapak ing nabi sapa al-ansor wong ansor. Wa nazalah lan leren sapa nabi bi Qubain ing dalam tanah Quba. Wa assasah lan bangun sapa nabi masjidah ing masjide Quba ala taqwahu ing atase takwane Gusti Nabi. Ala taqwahu ing atase takwane nabi. Kemudian nabi pulang ke Madinah, nyampe di sana tiba pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, dan ini persis dengan kelahiran beliau. Jadi Nabi lahir ke dunia Mekah. Nabi lahir masuk ke dunia Mekah karena lahirnya di Mekah. Itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Beliau hijrah ke Madinah, nyampe ke sana pun juga tanggal 12 Rabiul Awal. Kedatangan Nabi membawa seluruh penjuru Madinah itu menjadi bersinar. Ini sebab kedatangan Rasulullah. Kemudian nyampe di sana talaqqahul ansor, sudah disambut dengan meriah oleh kalangan ansor. Makanya masyhur dalam ceritanya banyak perempuan-perempuan yang di situ sampai naik ke genteng-genteng untuk menyambut kedatangan Nabi dengan sambutan Tola'al Badaru alaina. Itu sambutan mereka. Akhirnya beliau istirahat di tanah Quba sambil membangun masjid Quba di sana. Ini sejarahnya ini. Berarti itu terjadi selestarin Nabi menampakkan mukjizatnya yang berupa memberikan kesuburan terhadap air susunya kambing. Attirillahumma qabrahul karima bi'arfin syadijim min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ini insyaallah besok pagi pun hataman ya. Insyaallah besok pun doa paginya. Besok malam Jumat saya ingin buat acara Mahallul Qiyam. Ini terakhir nanti. Besok malam di Mahallul Qiyam, siapkan anak-anak santri untuk bertugas vokal. Siapkan itu. Jadi besok malam ini solawatan sederhana. Itu penutupan maulid ini. Wa yaqbalu bismillahirrahmanirrahim wa kana sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lan ono sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam iku akmalan nasi luweh sampurnane menungso. Apane khalqan kedadian fisik maksudnya. Wa khuluqan lan kedadian moral, berarti ya akhlaknya. Zazatin kang duweni zat wa sifatin lan piro-piro sifat saniyatin kang luhur. Saniyatin kang luhur. Jadi Nabi itu sudah terkenal pancen dimaklumatkan sampai oleh Imam Barzanji
beliau itu akmalan nas, manusia paling sempurna, sebelum boleh selain Nabi. Bahkan hatta yaumal qiyamah tidak ada lagi, hatta itu artis siapapun tidak ada yang lebih sempurna etebeng Nabi, ditinjau dari dua sisi, khalqan wa khuluqan. Fisiknya mapan, genteng, postur tubuhnya sempurna, perfect gitu lagi. Wa khuluqan, karakter maknawinya juga luar biasa Nabi. Orangnya genteng, mapan, atina. Ini kan iya sangat-sangat langka zaman makin. Kadang orangnya genteng coba ate tinggian ga orang. Sedang kadang orangnya di situ bagus, lampu ga orang, sabaran orang, coba orangnya. Coba orangnya. Sedang kadang kan demikian. Nah ini masya Allah, tidak ada tandingan beliau itu. Jadi kalau sampean ingin menidolakan seseorang lagi-lagi, jangan sampai keliru dalam memberikan contoh, atau yang dijadikan tolak ukur sampean itu jangan sampai keliru. Yang dijadikan artisnya buat kesalahan, semua disalahkan. Terjadi KDRT misalkan, akhir-akhir berstatus, lalu cowok yang mana sekarang yang bisa dicontoh? Yang sampean kasih contoh itu keliru, nyontohnya kepada orang laki-laki yang salah. Buatlah di situ contoh ring laki sesempurna. Siapa itu? Rasulullah. Sehingga mandeng Rasulullah, derajat ring bini juga terangkat. Mapan kepi gitu gitu. Ring laki man akaja ke Nabi Muhammad itu juga baik. Dan pasti nanti dia itu akan memiliki seorang perempuan yang sudah bisa dididik dengan baik juga, karena Nabi itu akraman nisa, sangat memuliakan orang perempuan. Tidak mungkin KDRT, tidak mungkin gitu ya. Pas Nabi keras kepada perempuan, tidak ada itu. Wong Sayyidina Umar saja ekikirin binin. Nah, di situ tidak pernah, di situ ngangkat bicara tidak pernah. Tahu diri itu yang patut kita jadikan contoh. Maka santri itu harus fanatik demikian, harus itu fanatik dalam hal semacam ini, harus itu. Tidak boleh di situ fanatik kawan, viral atau yang lainnya. Mentang kencang kancah ini keren, saya akan ikut-ikutan. Ya enggak. Keviralan, keterkenalan tidak bisa menjadikan itu semua kebenaran, dan tidak bisa mengantarkan sampai pada kebenaran. Marbu al-qomati gitu nggih. Marbu al-qomati kang sedengan dedeke. Marbu al-qomati kang sedengan dedeke, abyadul launi kang kekuning-kuningan warnane. Ini dalam bahasa Arab abyad itu bukan putih. Karena orang ini kemen putih juga tak mapan di, karena orang ini kemen berna koren putih itu tak lebur. Jadi lumrahnya Arab ini kita tolak ukurnya dalam memaknai bahasa Arab, diukur dengan tradisi yang ada di sana. Jadi abyad jangan dimaknai secara makna zahir, yaitu sangat putih. Yaman putih cek potensari tak lebur, itu bukan madhin tapi dhamin, bukan pujian tapi celaan, hinaan kepada Nabi. Abyadul laun itu kekuning-kuningan warnane, bukan kuning warnane tapi kekuning-kuningan. Normalnya kulit indah sudah nih, normalnya kulit indah. Musyroban turkang den campuri bihumratin kelawan warna abang. Jadi Nabi itu bernakolen kekuning-kuningan sela merah, berarti kemerah-merahan. Ini indah, sulit ditemukan di zaman sekarang. Men sebenah merah campur celeng begenya. Merah campur celeng begenya, tapi tanpa kolaborasi warna itu banyak. Bila celeng gitu. Itu banyak di zaman sekarang. Pote cek poten sare banyak ya. Wasi al ainaini kang ombo meripat lorone. Wasi al ainaini kang ombo meripat lorone, artinya tidak sipit. Nabi ya tak sipit, tak terlalu belolok-belolok.
Kengen semua yang disifati kepada Nabi itu sifatu madhin, bukan sifat demin. Sifat pujian bukan sifat celaan. Artinya semua itu sederhana, imbang, tak terlalu menonjol, tak terlalu kurang sifatnya Nabi. Bila Nabi itu mancung, tak terlalu mancung, ya tak terlalu pesek. Paham ya? Makanya pujian itu rata-rata mengarah ke i'tidal, sesuatu yang sedengan. Itu yang dikatakan orang perfect itu sedengan. Orang tegih, mentegih geluh itu jadi aib. Orang pandek geluh itu juga jadi aib, pentet itu ya kan. Lempo terlalu lempo tak mapan. Koros terlalu koros juga kita apa? Ntar kegeletek keluar dari motor melarat, ada di masa keluar. Pote terlalu pote juga tidak mapan, celeng terlalu celeng juga tidak mapan. Nabi itu i'tidal, jadi kriterianya fisiknya itu ya sederhana. Artinya sederhana ya tak terlalu nonjol ke atas atau ke bawah. Makanya di sini wasi'al ainain ya murka, merepat Nabi itu ya dak sipit, ya dak terlalu menonjol. Karena merepat murka, terlalu murka sampai kak mendul itu juga coba gitu ya. Terlalu sepet itu juga tak mapan, sehingga Nabi itu i'tidal. Murka pun sini kebon dak sipit. Akhalahuma kang koyok celaane al ainain. Akhalahuma kang koyok celaane al ainain. Ki beda celaan bukan tengah tak kapra, tak bisa dibayangkan ini kan Nabi. Ada celaknya juga i'tidal, tentunya i'tidal, tak celak seperti celak berlebihan. Karena bedagi celak yang berlebihan. Ahdabal asfarih tur akeh rambut idepe. Ahdabal asfarih tur akeh rambut idepe. Bulu kejen di situ rapat, rambutnya itu banyak. Mandai goreng makin kan masih perlu membeli idep pasangan itu kan biar kelihatan cantik kalau perempuan. Itu Nabi sempurna sudah. Qad mudikho teman-teman den paringi azzajajah ing tanggal siji atau lengkung. Azzajajah ing tanggal siji opo hajibahu alis lurune Nabi. Opo hajibahu alis lurune Nabi, alisnya melengkung. Mapan Sarah. Tidak bisa dibayangkan. Mufallajal asnani tur benggang untung ngarpe. Benggang yang sederhana gitu tetap dalam pujian. Wasi'al famih kang ombo cangkeme atau tutue. Lesan Nabi itu ya lebar tapi tidak lebar sarah. Ya tak sipit sarah. Hasanahu tegese baguse al-famih. Hasanahu tegese baguse al-famih. Wasi'al jabinih kang ombo pilingane. Wasi'al jabinih kang ombo pilingane za jabhatin kang duweni batuk. Za jabhatin kang duweni batuk hilaliyatin kang mencorong koyok rembulan. Hilaliyatin kang mencorong koyok rembulan. Sahlal khaddaini kang roto pipi lurune. Sahlal khaddaini kang roto pipi lurune. Roto bagus maksudnya. Yuro den tingali fi anfihi ing dalem irunge Nabi. Apa ba'du ihdidabin sebagian kidee bangir irung. Apa ba'du ihdidabin sebagian kidee bangir irung. Hasanal irnini kang bagus irunge. Hasanal irnini kang bagus irunge. Aknahu tegese kang bangir irunge. Aknahu tegese kang bangir irunge. Jadi Nabi itu pena itu rata, tidak terlalu gembut, tidak terlalu cekung, tidak terlalu kembung. Orang ini kan berdua versi, mentak cengkung ke dalam berarti keltop padeng tau lah kan. Di situ nggak ada lempo bungkol. Nah, jadi muah itu bungkol, itu masih bukan madhin, itu masih kekurangan. Ini Nabi perfect secara tidak bisa dibayangkan.
Jadi kata-kata sifat yang tertera dalam berjanji ini tidak mewakili hakikatnya Nabi kan? Walaupun disebutkan semacam ini pasti memunculkan gambaran dalam pikiran kita Nabi seperti ini. Tapi Nabi hakikatnya jauh dari apa yang kita bayangkan. Keindahannya gitu ya. Kengain. Kemudian Nabi itu punya hidung yang mancung tapi tidak terlalu mancung. Karena jangan gelak memancung terlalu berlebihan itu juga tak apa-apa. Karena berdegia orang itu mancung hidungnya tapi terlalu berlebihan. Ini tak lebur dia kan. Pas kok nagoin dia. Mancung ke dalam itu juga tak lebur. Artinya pesek. Weh tak sana ku elong witibi lah. Ini kalau pun cerita Nabi itu ya. Mancungnya Nabi itu mancung yang iktidal, artinya sedengan, tidak terlalu mancung, tidak terlalu ke belakang, sehingga penampilannya perfect. Itu ya, penampilannya sangat-sangat perfect. Masya Allah, tidak bisa dibayangkan. Ba'idaba kang jembar perkara, artinya jembari perkara ini panggonan jarak bainal mangkibaini ing dalam antarane pundak loro. Bainal mangkibaini ing dalam antarane pundak loro sabetul kafaini kang ombo epe-epe. Sabetul kafaini kang ombo epe-epe dohmal karodisi kang gede ros-rosane. Dohmal atau lemu ros-rosane. Qoli lalahmil akibih kang kidik balung tungkae. Qoli lalahmil akibi kang kidik balung tungkae. Kasallihyati kang ketel jenggote. Kasallihyati kang ketel jenggote. Awi marroksi kang agung sirai. Awi marroksi kang agung sirai. Sya'ruhu tawi rambuti Nabi iku ilas sahmati tumeka maring geduk. Ila syahmati tumeka maring geduk al-udhuniyati kang bangsa kuping. Al-udhuniyati kang bangsa kuping. Jadi jangan gelak pundak, jarak dari pundak satu ke pundak lain itu Nabi lebar. Jadi ares apa ki? Gambaran laki-laki yang betul-betul sempurna kan. Reng laki sesempurna ini kan kebeng kan tuh, kan gitu. Umpama orang itu ahli binaraga, coba rata-rata lah orang-orang binaraga yang bagus badannya, postur tubuhnya bagus, kan kebeng kan tuh. Itu Nabi juga sama seperti itu. Lebar, jarak antara mangkibain dua pundak ini lebar, itu Nabi. Bahkan di sini telapak tangan Nabi ini lebar. Telapak tangan Nabi lebar, kepalanya juga besar itu Nabi. Karena sesuai dengan hidung yang mancung tadi, ini perfect sar. Karena tak mungkin orang itu tampan menmuana kene pas elong mancung sara, itu kan tak mungkin. Coba lah bayangkan pas beda orang muana kene, pas cetak kene, kemudian mereka lebar, pas mancung itu kan tak lebar, banyak apa itu nih. Dan ini semua ini didesain demikian oleh Allah dengan desainan yang sempurna. Jadi semua itu cocok pun, cetak, muah, warna kulit, merepat, lesan, kemudian hidung, semuanya itu perfect. Kemudian qalilal lahmil akib. Nabi itu sedikit tulang tungkaknya. Tongkak ini kan sekundi tolak. Ini tak terlalu ngacul ke budi itu enggak. Itu biasa saja. Kasalihyati, jenggot beliau itu tebal. Harus tadi jenggot ini nanti pekantel jenggot. Kalau ingin nurut apa ngikutin sunnah Rasulullah, tapi tidak wajib ini tidak wajib. Azimar ro'sih, beliau ya besar, kepala beliau itu besar. Sya'ruhu ila syahmatil uduniyah, rambut beliau panjangnya itu sampai ke leduan kuping, ya tak lanjeng sarah. Ini pas tempat anting-anting ini, ya kan entebon. Itu panjangnya rambut Nabi. Wa baina katifaihi lan iku ing dalam antarane welikat lorone Nabi. Lan iku ing dalam antarane welikat lorone Nabi khatamun nubuwati utawi cap kenabian. Qad ammahu kang teman-teman
meratani ing khatamun nubuwah qad ammahu kang teman-teman meratani ing khatamun nubuwah apa an-nur cahaya wa alahu lan ngluhuri apa nur ing khatamun nubuwah lan ngluhuri apa nur ing khatamun nubuwah wa araquhu tawi keringete nabi iku kan lu'lu'i koyok mutiara iku kan lu'lu'i koyok mutiara wa arquhu utawi keringete nabi iku atyabuh luweh wangi minan nafahati tenimbang piro-piro wangen-wangen al-miskiyati kang bangsa misik. Keringat nabi mengalirnya dari kulit beliau itu bagaikan mutiara. Coba bayangkan apa indahnya. Keringat beliau itu jernih sana, sehingga diibaratkan kalulu seperti mutiara. Siapapun yang memandang ingin di situ mengambilnya. Bahkan dalam satu riwayat itu banyak orang rebutan keringat Nabi ketika Nabi berkeringat. Itu banyak. Dijadikan apa? Dijadikan parfum. Karena Nabi memang tanpa parfuman sudah wangi. Persis ban sampian. Tanpa parfuman ekeding baunya dari Jawa. Bau apa? Bau jail. Itu kan sampian. Terus wa arquhu atyabu minan nafahatil miskiyah. Keringat Nabi itu baunya lebih wangi etimbang bau minyak misik. Minyak misik ini kelas atas sudah lagi. Tapi keringat Nabi jauh di atas itu. Jadi pas sampean epre umpama keringat Rasulullah, maka sampai beberapa hari tidak akan hilang wanginya itu. Ini masya Allah ya. Masya Allah. Kita alhamdulillah punya Nabi, jadi umat Nabi yang sempurna semacam ini. Wa yatakaffa'ulan mentelong sapa Nabi atau rodok tingkluk sapa Nabi fi misyatihi ing dalam tindakane Nabi fi misyatihi ing dalam tindakane Nabi ka'annama yanhattu koyok sak temene Nabi koyok temurun sapa Nabi gitu ki ka'annama yanhattu koyok temurun sapa Nabi min sobabin saking nggon dhuwur min sobabin saking nggon dhuwur irtaqahu kang munggah sapa Nabi ing sobab irtaqahu kang munggah sapa Nabi ing sebab wa kana lan ono sapa Nabi iku yusafihu salaman sapa Nabi al musafiha ing wong kang salaman biyadihi kelawan tangane Nabi asyarifati kang mulya fayajidu moko nemu sapa al musafih minha saking yadihi sairul yaumi ing dalam sekirene dina sairul yaumi ing dalam sekirene dina raihatan ing ambu abhariyatan kang bangsa wangin kembang abhariyatan kang bangsa wangin kembang atau wangine kembang. Nabi ketika berjalan ini kesampaian menteronero jalan Nabi, beliau itu kalau jalan seperti orang yang mau turun dari tempat tinggi. Dharma bek nunduk seguni. Orang ini kan mentoron dari dekan bek nunduk kan. Jadi Nabi itu jalannya ndak dekek, oning dekek sampean. Dekek itu terlalu adengak, dede sabak yade itu salah satu simatil mutakabbirin atau tanda orang-orang yang sombong. Mun ajalan dede apa sabak yade. Atau Nabi juga tidak terlalu bungkuk badannya kalau berjalan. Tak seperti kita yang amit biasanya dan orang terlalu nunduk. Itu sebetulnya dalam tradisi Jawa, men sampean amit terlalu nunduk itu bahkan bukan penghormatan tapi ejekan itu. Mangkan tengah sampean men agabai adab lebat dan reng-oreng pas nunduk jangan terlalu nunduk. Sedang-kadang sampai tanang ada pak kesemin. Ya banda, itu hinaan bukan penghormatan. Hati-hati. Awalnya pas tambahin dengan kata-kata amit, ulangin dukaleh. Amit-amit, misalkan biasa anak-anak bodoh kan begitu menghinakan jan. Amit-amit, amit-amit, amit-amit. Itu tambah hinaan nantinya. Nabi berjalannya itu sederhana, artinya sedengan, tidak terlalu bungkuk, tidak terlalu
Dekek itu kayak tadi, terlalu memusungkan dada ke depan. Jadi masya Allah ini sangat-sangat istimewa. Terus Nabi itu ketika salaman dengan orang menggunakan tangan beliau, itu bau bekas salaman Nabi sampai beberapa hari tidak hilang bau wanginya. Jadi beda orang salaman ben Nabi mangken sampai pon berempat nareh tanang orang bekas salaman dengan Nabi itu masih bau wangi-wangian. Dan ini kan sempurna. Siapa yang tidak mau salaman dengan Nabi? Jadi Nabi itu demikian sempurnanya dari hal fisiknya. Wa yad'u halan teleh sapa Nabi ing yadihi. Lan teleh sapa Nabi ing yadihi ala ra'sis sabi ing atase sirai bocah cilik. Fayu'rafu maka den weruhi apa masuhu oleh demek Nabi. Apa masuhu oleh demek Nabi lahu maring as-sabi. Mimbaini sibiyati saking antarane pira-pira bocah. Mimbaini sibiyati saking antarane pira-pira bocah wa yudrahu tegese den weruhi apa masuhu. Wa yudrahu tegese den weruhi apa masuhu. Ya tala'la'un mencorong apa wajhuhu wajah Nabi asyarifu kang mulya. Tala'lu al-qamari kelawan koyok mencorongi rembulan. Kelawan koyok mencorongi rembulan fil lailati ing dalam waktu bengi. Al-badriyati kang bangsa bulan purnama. Al-badriyati kang bangsa bulan purnama. Yaqulu ngucap sopona itu wong kang nyifati Nabi. Sopona itu wong kang nyifati Nabi lam aro. Ora ningali sapa ingsun qablahu ing dalam sadurunge Nabi. Qablahu ing dalam sadurunge Nabi wala ba'dahu lan ora ing dalam sawise Nabi. Mislahu ing sepadane Nabi. Mislahu ing sepadane Nabi wala basyarun lan ora ana utawi menungso. Wala basyarun lan ora ana utawi menungso iku yarahu tau ningali sapa basyar ing mislahu. Iku yarahu tau ningali sapa basyar ing mislahu. Nabi ketika meletakkan tangannya di atas kepala anak kecil, misalkan bedenak kanak bunyak, ada contoh lah nak santri. Nak kanak santri ni kan misalkan pas cerita kayak teguk ben Nabi, maka ketika semuanya bercampur akan kelihatan mana kepala yang pernah disentuh Nabi itu kelihatan. Kenapa? Karena jangan gelek apapun yang disentuh Nabi pasti akan membekaskan bau yang sangat wangi. Ini kan sempurna kan? Iya kan? Istimewa sar. Bahkan beliau ya tala'la wajhus syarif tala'lu al-qamar fil lail al-badriyah. Wajah beliau itu bersinar seperti halnya bersinarnya bulan purnama di tanggal 14, 15, 16. Berarti malam-malam purnama kan itu 14, 15, 16. Rembulan pada saat itu kan sangat-sangat jelas sehingga menghilangkan keindahan bintang-bintang. Itu Nabi sama dengan itu. Bahkan na'ituhu orang yang menyebutkan kriteria Nabi itu sampai ngucap senikah lam araqablahu wala ba'dahu mislah. Saya tidak pernah melihat orang yang persis sama dengan Nabi, baik orang yang hidup sebelum Nabi atau orang yang hidup setelah Nabi. Wala basyarun yarah. Tidak ada satupun manusia yang akan melihat Nabi, orang yang mirip dengan Nabi, baik sebelum Nabi atau sesudah Nabi. Addirillahumma qabrahul karim bi arfin syadiyyin min salati wa taslim. Wa kana lan ono sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam iku syadidul haya'i kang banget isine. Jadi Nabi itu sangat pemalu gitu. Wa tawaddu'i lan tawaddu'i. Yakhsifu dondomi sapa Nabi.
yaksifun dondomi atau menjahit sapa nabi na'lahu ing sandale nabi wa yarqa'u lan nambel sapa nabi saubahu ing dodode nabi wa yahlibu dalam satu riwayat wa yahlubu lan ngepuh sapa nabi syatahu ing wedhuse nabi wa yasiruh lan melaku sapa nabi fi khidmati ahlihi ing dalem ngeladeni keluargane nabi bisiratin kelawan tingkah sariyatin kang bagus wa yuhibbu lan demen sapa nabi al fuqara ing pira-pira wong fakir wal masakin lan pira-pira wong miskin wa yajlisu lan lungguh sapa nabi ma'ahum bareng sertane al fuqara wal masakin wa ya'udu lan nyambangi sapa nabi mardohum ing pira-pira wong lorone al fuqara wal masakin wa yusayyi'u lan ngiring sapa nabi janaizahum ing pira-pira janazae al fuqara wal masakin wala yahkiru lan orang ngino sapa nabi fakiron ing wong fakir adqa'ahu kang ngasoraken ing fakir apa al fakru sifat fakir wa aswahu tegese ngino apa al fakru ing fakir jadi nabi itu orangnya sangat pemalu gitu ya. Nabi itu sangat pemalu dan beliau sangat tawadu. Beliau itu walaupun sayyidul alamin, sayyidul bashar, sayyidul bariyah, itu beliau tidak menganggap itu hal yang perlu ditonjolkan. Ini jadi uswah betul bagi kita, menjadi suri tauladan yang betul-betul pas dan akan mengarahkan kita pada kebaikan. Nabi orang yang paling tinggi, tidak ada derajat selebih tinggi ketimbang Nabi. Itu pun beliau punya sifat tawadu. Ajai sandallah, itu kelakuan Nabi. Menambal bajunya, memeras air susu, berjalan berkhidmah, ngelayanin keluarga dengan khidmah yang baik. Beliau mencintai orang-orang melarat, orang fakir, orang miskin. Bahkan beliau tidak sungkan duduk bareng orang fuqara dan masakin. Beliau sangat cinta orang melas, karena beliau memang dididik dari kalangan-kalangan fuqara dan masakin. Beliau terbiasa sederhana. Bahkan beliau itu sering nyambangin orang sakit, orang nyambangin norok buntek, ngiring jenazah. Bahkan beliau itu tidak pernah menghina orang fakir karena kefakirannya, itu tidak pernah. Kok nanti ada pemimpin yang menghina, tak anda ke orang melarat, tak senang ke orang miskin, maka jelas itu tidak perlu diikuti. Nabi Muhammad tidak mencontohkan demikian. Wa yaqbaluh lan nerimo sapa nabi al-ma'dzirata ing persaben atau alasan. Al-ma'dzirata ing alasan wala yuqabilu lan orang ngadepaken sapa nabi ahadan ing wong suci bima kelawan barang yakrahu kang sengit sapa ahadan ing ma wa yamsi lan lumaku sapa nabi ma'al armalati sartane pira-pira rondo wa zawil ubudiyati lan pira-pira wong kang duweni sifat budak wala yahabulan ora wedi sapa nabi al-muluka ing pira-pira raja wa yabdabu lan bendu sapa nabi
wa yaghdabu lan bendu sapa nabi lillahi ta'ala krana Allah ta'ala, wa yarda lan ridho sapa nabi li ridhohu krana ridhone Allah, wa yamshi lan lumaku sapa nabi khalfa ashabihi ing dalem burine pira-pira sahabate nabi, wa yaqulu lan dawuh sapa nabi khallu nyepekno sapa sira kabeh, khallu nyepekno sapa sira kabeh zahri ing geger ingsun, zahri ing geger ingsun lil malaikati krana are malaikat ar-ruhaniyati kang bangsa roh, wa yarkabulan numpak sapa nabi al-ba'ira ing unta, al-ba'ira ing unta wal farasalan jaran wal baglatalan bigol, wal baglatalan bigol wa himarun lan himar, ba'dul muluki utawi sebagiane pira-pira raja, utawi sebagiane pira-pira raja ilaihi maring himar, ilaihi maring himar iku ahdahu awe hadiyah sapa ba'dun ing Gusti Nabi, iku ahdahu awe hadiah sapa ba'dun ing Gusti Nabi, wa ya'sibuh lan blebet sapa nabi, wa ya'sibuh lan blebet sapa nabi ala batnihi ngatasé wetenge nabi al hajaru ing watu, minal ju'i mergo saking luwe, minal ju'i mergo saking luwe, wa qad utiya lan teman-teman den paringi sapa nabi mafatihal khazaini ing pira-pira kuncine pira-pira bondo gedungan, ing pira-pira kuncine pira-pira bondo gedungan, khazain itu gedung al ardiyati kang bangsa bumi, wa rawadathu lan nawari atau ngerayu ing Gusti Nabi, wa rawadathu lan ngerayu ing Gusti Nabi apa aljibalu pira-pira gunung bi antakunah kelawan yen to ana apa aljibal, bi antakunah kelawan yen to ana apa aljibal lahu maring nabi iku zahaban dadi emas, iku zahaban dadi emas, fa abahu maqammah sapa nabi, fa abahu maqammah sapa nabi ing antakuna lahu zahaban atau aljibal, fa abahu maqammah sapa nabi ing aljibal. Pun iki terakhir iki kudu terangaken niki penting sarene iki, wala yahabul muluka wa yaktubu lillah ta'ala wa yarda lidho. Nabi Muhammad itu orangnya itu gembangan, artinya beliau itu gampang menerima alasan dari siapapun, bahkan beliau tidak pernah melakukan sesuatu yang membuat orang lain itu tidak senang. Mendep ataupun ben orang ini ketak senang mis amis, maka Nabi itu tidak mau melakukan sesuatu yang menimbulkan amis. Pahami itu Nabi ngerti orangnya. Nabi ketika berjalan itu bersama dengan kelompok armalah, orang-orang yang berstatus janda dan juga orang yang berstatus budak. Terus Nabi tidak pernah punya rasa gentar, tidak pernah takut kepada para penguasa. Itu Nabi tidak pernah takut. Sehingga sifat ini juga mewarisi terhadap beberapa dzurriyyah, salah satunya mungkin di Indonesia termasuk Habib Rizik, Habib Bahar. Itu beliau tak pernah gentar dengan kekuasaan, dengan penguasa, itu tidak pernah takut. Karena yang beliau itu fanatik kebenaran. Pokok bila benar-benar, bila salah, bila pote-pote, bila celeng-celeng. Itu juga salah satu sifat yang dimiliki Nabi. Nabi itu tidak mau marah kecuali itu membuat maksiat kepada Allah. Jadi marahnya Nabi itu lillah, karena Allah. Wa yarda li ridhohu, dan Nabi ridho jika Allah itu ridho. Terus Nabi kalau berjalan tidak pernah ada di depan. Beliau itu pemimpin, karena orang mulia tentunya man ajalan bedenengi ada, iya kan, pengikutnya sahabat di belakang. Tapi beliau tidak, sahabat itu di depan, Nabi di belakang. Kenapa kok demikian? Karena Nabi pernah memerintah khallu zahri lil malaikatir ruhaniyah, belakangku itu jangan sampai di situ ada orang, harus dikosongi,
Kenapa? Karena ada para malaikat yang membuntuti, mengiringi Gusti Nabi. Jadi sahabat menajalan yang melindungi Nabi dari arah depan, belakang apa can malaikat pun. Oke, wa yarkabul ba'ir wal farasa wal baglata wa himarun wallahu a'lam bissawab.